Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Seperti biasanya, untuk minggu ini saya akan membahas saham perbankan ya, 10 saham. Tapi sebelumnya saya akan umumkan dulu untuk libur bursa ya. Jadi untuk libur bursa itu tanggal 28 Maret ya, mulainya itu hari Jumat ya. Eh, Kemudian sampai dengan hari Senin 7 April 2025. Nah, bursanya buka lagi tanggal 8 April 2025 hari Selasa. Nah, ini kan untuk hari Senin ini kan tanggal 24 Maret 2025 ya. Jadi kalau misalnya Anda punya posisi eh, masih utang ya atau margin atau rekening reguler jadi kena trading limit itu hati-hati eh, tanggal 25 lebih baik Anda jual dulu sahamnya supaya nggak kena penalti selama liburan ya seperti itu. Jadi kalau Anda pakai margin atau dalam posisi utang ya, pastikan tanggal 25 itu sudah jual dulu ya posisinya. Kalaupun Anda mau buyback itu tanggal 26 ya. Karena kalau tanggal 26 Maret 2025 nanti settlenya T plus 2 kan tanggal 28. Tapi berhubung tanggal 28 itu libur, maka akan masuk lagi nanti tanggal 8 April 2025 ya seperti itu ya. Jadi nanti Anda store-nya tanggal 8 April. Tapi kalau Anda punya sahamnya sampai lewat tanggal 25, maka nanti akan carry over ya penaltinya atau bunganya sampai berhari-hari selama liburan ya seperti itu ya. Padahal marketnya nggak jalan ya sebenarnya. Jadi kalaupun Anda mau buang muatan dulu ya tanggal 25 ya kalau sudah punya margin atau rekeningnya eh, pakai RTL ya, uh, remaining trading limitnya ya pakai rekening regular tapi pada penaltinya jadi hati-hati tanggal 25 jual dulu nanti 26-nya buyback ya seperti itu ya. Kalau mau buyback lanjut ya. Untuk posisi marginnya juga sama ya kurang lebih seperti itu. Jadi kenapa saya masih bahas saham ya seperti itu ya, karena sahamnya lesu Pak Sunar ya. Saya bahas mungkin ada pertanyaan apakah sudah saatnya buy, apakah sudah saatnya apa namanya untuk koleksi dan sebagainya. Kalau sudah punya lebih baik hold atau jual dulu atau bagaimana ya seperti itu ya. Jadi saya tetap rutin bahas tiap minggu ya. Untuk saham perbankan saya akan bahas 10 saham ya seperti itu ya. Jadi em, sebenarnya memang sih selama IHSG itu turun dan banyak saham turun juga kan. Nah, banyak orang itu sering berkomentar negatif terhadap IHSG, bahkan cenderung menjelek-jelekan ya. Kalau saya sih prinsipnya kita sebagai trader maupun investor jangan sampai kita itu menjelek-jelekan pasar sendiri ya, pasar saham Indonesia ya, karena itu tempat kita cari nafkah ya. Kalau untuk trader, apalagi juga investor kan tempat cari cuan. Jadi nggak perlu dijelek-jelekan lah ya, seperti itu ya. Jadi apalagi disumpah-sumpahin nggak perlu lah seperti itu. Karena apa? Karena biasanya kalau ISG-nya sudah mulai rebound ya, nanti jangan-jangan Anda bangganya kemana-mana, pamer portonya kemana-mana. Padahal marketnya sama. Ketika dia turun bearish Anda jelek-jelekan ya, seperti itu ya. Janganlah seperti itu ya. Jadi kalau marketnya lebih lagi jelek ya, memang Anda boleh mengumpat atau mengeluarkan istilahnya curhat ya boleh aja, tapi jangan sampai menjelek-jelekan ya. Itu prinsip saya sih seperti itu. Karena market itu selalu kasih kesempatan ya. Kesempatan Anda jual kan, kalau kena stop loss Anda jual dulu ya seperti itu kan. Sudah saya sering sebutkan kan, paling gampang lihat MA20 atau harga rata-rata 20 hari. Kalau dia sudah mengarah ke bawah, apalagi harga sahamnya sudah di bawahnya MA20 ya, maka itulah adalah saatnya untuk jual. Kalau Anda tidak jual ya berarti kan itu salah Anda sendiri ya seperti itu. Nah, seperti contoh yang saya bahas ini ya BBRI ya. Ini kan saya sudah sebutkan sebelumnya. Buy on weakness di 4160. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas. Memang sebelumnya di sini sempat tentu kemudian dia besoknya dia turun ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya gagal Anda pasang stop loss. Kalau Anda pasang stop loss Anda bisa buyback di bawahnya seperti itu ya. Kalau trading memang seperti itu dinamikanya. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya untuk BBRI, jangan lupa pasang stop lossnya di 3.500 ya. Ini diambil dari swing low yang sebelumnya di sini 3.500. Kalau BBRI gagal bertahan di atasnya 3.500, lebih baik jual dulu untuk BBRI. Apalagi kalau turun banyak 3.360, lebih baik jual dulu semuanya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau Anda mau buy, saran saya lebih baik tunggu naik ke atasnya swing high yang di sini 3.990 atau naik ke atas 4.000 ya. Jadi intinya untuk BBRI masih bearish ya. Lebih baik paling cepat ya kalau mau buy tunggu naik ke atas 4.000 ya.
Seperti itu ya. Memang di sini kalau kita lihat memang swing low-nya sudah higher swing low dibandingkan dengan sebelumnya, tetapi ini masih resiko MA20 masih mengarah ke bawah, harganya masih di bawah MA20-nya dan MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Kalau dia naik ke atas 3990 atau 4000 ya Anda boleh buy ya kalau mau spekulasi buy. Buy-nya bertahap aja jangan terlalu banyak, naik ke atas 4160 kita tambah lagi untuk average up. Jadi misalnya kalau Anda eh, masih loss banyak ya mungkin Anda jual dulu ya, uangnya dialihkan ke yang lainnya. Nanti kalau dia sudah boleh mulai naik lagi ke atas 4160 kita barusan buyback ya, fight back ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya Bank Mandiri juga masih cenderung strong downtrend. Ini akan testing 4.300. Kalau dia turun di bawahnya 4.300 untuk Bank Mandiri lebih baik jual dulu semuanya. Kalaupun Anda mau buyback itu tunggu aja naik ke atasnya. Ini kalau kita lihat ini sebelumnya saya kasih garisnya 5225 ya. Tapi kalau mau buyback paling cepat lebih baik tunggu eh, mau buyback lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya. Swing di sini 5.050 itu untuk BMRI. Tapi jangan terlalu banyak juga. Kenapa? Karena kalau kita lihat MA20-nya masih mengarah ke bawah, walaupun nanti dia sudah naik ke atas 5.050, kita jangan terlalu agresif karena MA20-nya masih jauh di bawahnya MA200-nya. Jadi tekanannya eh, downtrendnya itu masih cukup kuat walaupun sudah mulai rebound ya. Nantinya kalau dia sudah naik ke atas 5.050, kita baiknya bertahap aja. Yang sudah punya mungkin ada baiknya kurangi posisi dulu atau jual dulu ya seperti itu. Mungkin ada yang berpendapat, oh Pak Sunar, Big Banks kan bagus ya, seperti itu ya. Eh, paling kita tunggu ya nanti dia bisa all time high lagi. Kita jangan lupa ya di pasar saham itu saya nggak menjelek-jelekan, tapi kita itu harus realistis ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu misalnya BM Bank Mandiri ini all time high-nya di 7550, bukan berarti kalau kita buy sekarang kita tunggu 1 tahun 2 tahun pasti balik lagi kan di all time high lagi, belum tentu karena semuanya dinamis ya seperti itu ya. Memang mungkin fundamentalnya bagus, tapi kalau kita lihat ya eh, selama marketnya masih bearish atau trennya masih downtrend, yang murah itu bisa lebih murah lagi. Jadi PBV-nya itu bisa turun lagi dan turun lagi sampai kapan? Ya mungkin prinsipnya Lock and Hong kan beli Mercy ya harga bajai. Tapi masalahnya kalau kita beli harga bajai, apakah nanti kita bisa jual lagi harga Mercy? Jangan-jangan nanti harga sepeda atau harga besi tua ya seperti itu ya. Nah, mungkin ada yang bilang tutup aja apa aplikasinya, jangan diliatin, uninstall ya seperti itu. Nanti kita tunggu 2 tahun juga recovery sendiri, belum tentu ya seperti itu ya. Ya mungkin marketnya bisa recover, tapi ya saham yang kita punya di portfolio belum tentu. Kalau kita misalnya tutup portfolionya, kita nggak mau lihat portfolio kita, berarti kita itu lari dari kenyataan ya seperti itu ya. Walaupun investor juga kadang-kadang harus keluar dulu dari saham, kita alihkan ke instrumen yang lain, mungkin obligasi atau ke reksadana pasar uang atau ke emas ya. Kalau mau nyicil emas ya boleh aja ya seperti itu ya. Jadi bisa aja kita mungkin alihkan ke investasi yang lainnya dulu ya selama pasar sahamnya belum kondusif atau saham tersebut belum kondusif ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya untuk Bank Mandiri. Berikutnya untuk BBCA. BBCA setelah kumdit dia turun lagi. Biasanya setelah kumdit dia masih cenderung cukup kuat, tapi ini malah dibanting lower low dan bandingannya lumayan keras ya. Seperti itu ya. Asing masih jualan. Jadi itu BBCA ini lebih baik jual dulu. Karena kalau sudah di bawah 8.000 dia turunnya bisa dalam. Ya seperti itu ya. Nah, kalau dia kita mau buyback ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil lagi naik ke atas MA20-nya. Memang agak agak jauh ya kalau mau buyback ini di 8.800-an ya kalau mau buyback ya. Paling cepat mungkin 8.800 kalau mau buyback BBCA. Selama di bawahnya 8.800 untuk bank BCA ini, bank BCA ini masih cenderung resiko turun ya, masih cukup dalam. Ya, jangan-jangan kalau saya jual nanti rebound Pak Sunal. Biasanya kalau ragu-ragu di saham ya eh, sudah nyangkut gitu ya jual 50%. Win-win. Karena kalau dia turun lagi, ya kita bilang untung kan, untung sudah jual 50%. Ya, seperti itu ya. Karena sahamnya turun lagi. Tapi kalau misalnya rebound ya, kita bilang untung juga. Untung masih hold 50% ya. Pokoknya intinya di saham kalau ragu-ragu, jual 50%. Baik dalam posisi loss maupun untung. Ya, kalau misalnya ragu-ragu. Ya, kalau misalnya mau tanya Pak Sunda juga boleh ya seperti itu. Tapi kalau untuk BCA ini masih cenderung strong downtrend, jangan dilawan marketnya. Memang saya sering sebutkan BBCA kalau kita beli di nyangkut di harga atas, ini all time high-nya ya kita hold nanti juga 1 tahun 2 tahun balik kembali itu sejauh ini. Tetapi kedepannya belum tentu akan seperti itu ya. Dinamikanya kalau kita lihat ini asing masih jualan terus. Kalau asing jualan terus ya tekanan jualnya masih tinggi. Ya, nanti kita tunggu kalau sudah mulai membaik barusan buy.
Nah, kalau dibilang murah ya memang relatif. Kalau kita lihat dari harga tertinggi di sini di harga 10.950 ya murah BBCA sekarang harga 7.900. Tetapi kalau dilihat dari price to book value-nya itu masih belum murah banget ya seperti itu untuk BCA. Ya kita tunggu aja keadaan membaik barusan kita mulai buy. Ya kalau lebih seperti itu. BBNI juga masih serem ya turunnya drastis. Lebih baik jual dulu, kurangi posisi, nanti keadaan membaik kita barusan buy. Baiknya lebih baik tunggu naik ke atas 4.400 saja. Kalau masih di bawahnya ini memang kalau kita lihat mancing-mancing di 4.000 sampai 4.100 dikasih ya ke 4.400. Tetapi lebih enaknya tunggu aja naik ke atas 4.400 kalau mau buy atau paling cepat kalau Anda mau curi start ya mungkin di swing high yang di sini naik ke atas 4270 kita barusan buy ya seperti itu ya. Kalau masih di bawahnya 4270 masih resiko untuk BBNI ya. Kalau lebih cukup ya. Berikutnya BNGA, ini kalau kita lihat BNGA dia supportnya di 1.600. Kalau mau buy on weekly sekarang memang masih resiko, tapi kalau mau buy-nya bertahap boleh aja naik ke atasnya 1.650 Anda tambah lagi atau average up ya atau sekalian tunggu naik breakout ke atasnya 1.695 ya swing high yang di sini kita tambah lagi average up. Tapi menurut saya sih lebih baik tunggu naik ke atas 1.705 aja yang saya kasih garis sini. Karena kalau masih di bawahnya 1.705 itu memang masih cenderung bearish ya, walaupun sideways di bawah, tapi trennya masih mengarah ke bawah MA20-nya. Dan MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Jadi masih resiko, jangan terlalu agresif. Ya, ini masih bisa turun lagi, masih kemungkinan masih bisa karena MA20-nya masih mengarah ke bawah. Dia sudah tes berapa kali di sini, dia gagal bertahan tesnya MA20-nya. Apalagi arahnya masih mengarah ke bawah. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya PNBN juga masih downtrend, masih bearish. Eh, Kalau sudah punya, jangan lupa pasang stop loss-nya di sini ya. Anda bisa pasang stop loss-nya di 1305, maksimum di 1275. Kalau misalnya terlalu jauh, 1305, mungkin Anda bisa pasang stop loss-nya di 1345 ya. Low-nya hari Jumat ya. Jadi kalau turun di bawah 1345 ada kurangi posisi, turun di bawah 1305 atau 1275 ada jual dulu semuanya. Nah, kalau mau buyback, Anda lebih baik tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1530 aja. Nanti ini akan membentuk double bottom ya atau formasi seperti W. Kalau trading chart pattern itu tunggu patternnya terbentuk breakout baru saja kita buy. Ya, kalau dari ketinggian chart patternnya ini kalau kita ukur ya target price-nya kurang lebih sekitar area 1740-an sampai 1800 ya. Kemungkinan targetnya di situ kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1530. Tapi kalau masih di bawahnya 1530 untuk PNBN ini masih resiko. Kalaupun Anda suka buy on weakness copet-copet, ya boleh aja asal pasang stop loss-nya di 1305 dan 1275. Itu untuk PNBN. Tapi saran saya masih resiko ya. MA20-nya masih mengarah ke bawah. Walaupun MA200-nya mengarah ke atas, tapi kan MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya dan arahnya masih mengarah ke bawah. Ya, kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya untuk NISP. Ini ada dua area biomineral sudah saya gambarkan di sini. Saat yang mau biomineral di area sekitar 1310 boleh ya. Jadi kalau turun ini kan lagi testing ya. Kalau turun di bawah 1310 tangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound kita barusan buy. Memang dia fluktuasinya tinggi ya. Bisa naik tinggi 1-2 hari kemudian turun dalam 1-2 hari berikutnya ya. Fluktuasi. Jadi lebih baik buy on dip aja. Buy on weakness sekitar 1250 sampai 1270 untuk NISP. Ya, target price berikutnya di 1365 atau sekitar 1350-an ya. Kalau habis seperti itu cukup. Berikutnya tuh BRIS masih turun dalam, volumenya tinggi ya 2 hari ini ya. Jadi jangan dilawan ya. Jadi turunnya masih tinggi, MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya jauh di bawahnya MA20-nya. Jadi lebih baik jual dulu walaupun asing kelihatan buy ya terakhir ya. Tapi menurut saya nggak lihat asingnya, saya lihat trennya. Kalau trennya arahnya MA20 yang mengarah ke bawah, apalagi harga sahamnya candle-nya masih jauh di bawahnya MA20-nya, lebih baik hindari dulu atau jual dulu kalau saya sudah punya. Ya, kalau mau buy jangan buy dulu. Ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Sunar, ini saatnya buy Pak Sunar murah, ya. Karena ada yang tanya ke saya ya, waktu down-down itu ada dua orang yang tanya, satunya tanya Asri, satunya tanya BRIS. Ya, Pak Sunar BRIS murah tuh dikasih murah. Nah, budayakan ya, biasakan kalau sahamnya lagi downtrend, apalagi marketnya lagi bearish, kita jangan lihat ke bawah. Biasanya sering tanya ke saya, Pak Sunar, support berikutnya kemana? Di mana? Di mana? Eh, saya tanya, sudah punya tak? Belum Pak Sunar pengen beli. Nah, kalau memang sih prinsipnya beli saham itu buy low ya, nanti kita sell-nya high. Tetapi kita jangan melawan tren. Kalau trennya masih downtrend, apalagi masih strong downtrend, ini masih bisa turun lagi, masih bisa. Nah, tunggu kalau sudah keadaan membaik.
Nah, cirinya gimana MA20-nya? Kalau MA20 sudah mengarah ke atas, kita baru buy. Loh ini MA20-nya jauh di atas Pak Sunar. Nanti kalau tunggu MA20-nya mengarah ke atas nanti ketinggalan. Enggak, market selalu kasih kesempatan ya seperti itu. Jadi santai aja, nggak usah terlalu takut ketinggalan. Karena ini masih strong downtrend, masih kuat banget downtrendnya. Ya, jangan sampai melawan tren. Ya, ini sudah saya sebutkan juga di beberapa video minggu lalu juga eh, kan beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kalau saya itu em, Presiden Direktur BCA aja di interview ya sama salah satu sekuritas ya. Dalam interview tersebut ya dia juga beliau memaparkan Presiden Direktur BCA ya. Kadang-kadang kita juga harus lihat trennya ya. Bagi dia itu trend is friend ya. Ya, trend is your friend. Jadi tren itu adalah teman Anda. Kalau trennya masih downtrend, ya ibaratnya seperti supir truk ya. Kalau muatannya penuh, ya, kemudian jalannya macet, masa Anda mau ngegas ngeceng, ya nabrak semua bahaya nanti ya seperti itu. Ya kalau marketnya lagi lesu ya kurangi posisi atau wait and see dulu. Ya jangan terbang dulu kayak ibarat pilot. Kalau kondisinya jelek, cuaca buruk pasti dia akan delay. Nggak mungkin memaksakan diri untuk terbang. Nggak. Ya. Pilot pasti nggak akan mau. Walaupun eh, dipaksa-paksa dia pasti nggak akan mau. Karena resikonya besar banget ya. Kalau cuacanya jelek dia memaksakan diri nanti kecelakaan bagaimana? Kan dia kan juga memikirkan nyawa sendiri ya seperti itu. Dan juga nyawa penumpangnya. Ya tanggung jawabnya berat. Ya, sama dengan saham. Kadang-kadang kalau marketnya lagi lesu ya kita tunggu aja. Ya sampai di mana ya kita nggak tahu. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya BDMN masih bearish di bawah. Ini saya bahas karena ada yang tanya kalau mau buy tunggu kalau dia berhasil naik ke atasnya ini ya eh, 2480 kita barusan buy karena masih di bawahnya 2480 saya rasa sih masih cenderung bearish dan cenderung downtrend ya. Kalau sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 2340 di sini ya maksimum ya. Kalau turun di bawahnya 2340 jual dulu. Nah, kalau mau buy tunggu aja naik ke atas 2480 kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif karena trennya masih cenderung downtrend dan trennya masih cukup kuat. Ya, tahu dari mana MA20-nya mengarah ke bawah dan MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Arto. Arto apakah sudah saatnya untuk buy? Belum. Karena kalau kita lihat di sini, ini masih turun terus ya, mengarah ke bawah. Mungkin ada bilang, Pak Sultan murah tuh. Nah, memang sih kalau yang ngikutin saya harusnya sudah jual. Karena saya batas area minus sampai 2040 aja. Kalau udah gagal di atasnya 2040 kan jual. Nah, kalau Anda masih ngotot mau beli terus ya nanti akhirnya ceritanya menyelam ke bawah. Ya ini downtrendnya kuat banget ya. MA20-nya mengarah ke bawah, MA20-nya jauh di bawahnya MA200-nya, harga sahamnya juga jauh banget di bawahnya MA20-nya. Wah, serem banget ini. Memang asing buy sih. Kalau kita lihat asing buy, tapi saya nggak lihat asingnya. Yang penting trennya itu yang paling penting, bukan asingnya seperti itu ya. Ya, ya kadang kita nggak ngerti asing kenapa kok koleksi Pak Sunar ya nggak tahu ya seperti itu ya. Ya ada beberapa saham yang saya sebutkan sebelumnya ya seperti Ratu ya. Saya coba saya intip Ratu karena sebelumnya kalau kita lihat trennya turun-turun terus ya asing beli ya seperti itu ya. Ini akumulasi ya. Ya memang masih service tertahan ya mulai naik tapi ini masih downtrend. Tahu dari mana MA20-nya masih mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya jadi masih belum buy ya untuk Ratu ini walaupun asing mulai koleksi ya. Ya seperti itulah kurang lebih seperti itu ya. Tapi saya nggak bahas Ratu ya, cuma hanya nyinggung aja. Kalau lebih cukup ini 10 saham. Eh, Jadi sampai hari Kamis ya. Jangan lupa nanti di awal saya sudah sebutkan yang punya saham dalam posisi margin atau utang RTL jangan lupa tanggal 25 dijual dulu kalau mau ya karena supaya nggak kena bunga atau penalti waktu liburan ya. Jadi jualnya tanggal 25 Maret 2025 itu hari Selasa. Nanti buybacknya tanggal 26 aja. Ya seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan sih nggak ada masalah ya seperti itu ya. Saya doakan nanti setelah Lebaran akan lancar kembali. Ya, memang kalau kita lihat dari IASG ini masih eh, cenderungnya masih cukup kuat ya. Walaupun ini sudah kelihatan swing low-nya ya. Secara weekly-nya ini masih cenderung bisa sampai 5.700. Nah, masalahnya kalau dia turun di bawah 5.700 untuk IASG, ini turunnya lumayan jauh ya, bisa sampai 5.000 ya. Seperti itu. Nah, memang sebelumnya COVID itu bisa sampai turun sampai 4.000. Apakah mungkin Pak Sunarto turun sampai 4.000? Semua kemungkinan ada. Ya, semua kemungkinan ada. Ya, contohnya di sini semua sebelumnya
Ya, IHSG di sini 5.000 lebih, terus kemudian dia turun lagi sampai ke 4.000. Terus ini naik lagi uh, 5.400-an, terus kemudian turun lagi sampai sekitar 4.000 lebih. Ya, semua kemungkinan ada. Bukan berarti saya menjelek-jelekan, enggak ya seperti itu, ya. Ini memang IHSG sudah crash, tapi kita fokusnya tetap ke portfolio masing-masing, saham yang kita punya, ya. Jangan lupa selalu sabar, fokus, dan disiplin, itu inti saya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau saya nggak sempat bikin video, nanti saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya nanti ya. Kalau sudah masukin Hari Raya Idul Fitri, kalau saya belum sempat buat videonya, kemudian di akhir video izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian. Tetap semangat.